61 permainan baru. Amanda Mu membesarkan matanya, Ucapannya belum selesai, laki-laki yang memakai masker menyipitkan mata memotong ucapannya, bukankah pertanyaan ini seharusnya aku yang bertanya? Kamu tidak ada urusan datang ke sini untuk apa? Terdengar kekhawatiran di suaranya yang merdu. Amanda Mu hampir saja mengira laki-laki ini benar-benar kakak sepupunya. Dengan heran berkata, aku baru berencana untuk pulang. Aku antar kamu. Laki-laki yang memakai masker itu selesai bicara, menarik pergelangan tangannya dan pergi. Tapi rekan kerja laki-laki yang bersama dengan Amanda Mu, jelas tidak akan membiarkannya pergi. Dia maju mendekat menghalangi Amanda Mu, kita keluar untuk riset pasar, sekarang kamu mau bolos. Amanda Mu tersenyum melihat dia, kakak sepupuku jarang-jarang bisa pulang dari luar negeri. Aku mau bertemu dengannya dulu, tolong bantu aku minta izin. Laki-laki itu masih berusaha menghalangi Amanda Mu. Laki-laki yang memakai masker itu perlahan mengeluarkan ponselnya, mau aku lapor polisi. Begitu laki-laki itu mendengarnya, dia segera memberi jalan. Amanda Mu mengikuti laki-laki yang memakai masker sampai masuk ke dalam mobil. Dia ragu-ragu, akhirnya memberanikan diri bertanya, kamu Peter Si? Peter Si melepaskan maskernya, tersenyum melihat dia, begitu mudah dikenali ya. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, sedikit terharu, bukan, tidak, aku hanya menunggu kesempatan ini selama 8 tahun, Amanda Mu merasa malu untuk memulai pembicaraan, wajahnya memerah. Amanda Mu melihat semua peran yang dimainkannya, jadi Amanda Mu sangat mengenal pandangan matanya. Peter Si melihat wajahnya yang memerah, menganggukkan kepala, dengan suara yang lembut, aku mengerti. Peter Si fokus menyetir, bertanya ke Amanda Mu, kamu pergi kemana? Di depan sana yang banyak orang. Aku pulang sendiri naik taksi tidak apa-apa. Amanda Mu tidak menyangka bisa bertemu Peter Si secara langsung, Amanda Mu sangat senang bisa bertemu dengan Peter Si. Amanda Mu suka dengan Peter Si hanya sebatas suka dengan film yang diperankan Peter Si, kali ini Peter Si yang membantu Amanda Mu tidak seharusnya merepotkan dia. Sudah sampai di tempat banyak orang, sebelum Amanda Mu turun bertanya, apakah setelah kamu pulang, kamu menerima peran baru? Peter Si tanpa berpikir berkata, kalau ada peran yang bagus, aku bisa terus main film, main sampai tua, sampai tidak bisa main film lagi. Mata Amanda Mu bersinar, menganggukkan kepala dengan keras, iya, asal kamu terus memainkan peran dengan baik, aku pasti terus melihatnya. Senyuman Peter Si menghilang, sepertinya Amanda Mu benar-benar sangat menyukai perannya, juga seorang penonton yang jujur. Amanda Mu berkata lagi, terima kasih banyak untuk bantuan hari ini. Peter Si teringat masalah tadi, mengerutkan kening dan berkata, tidak masalah, tapi, perempuan kalau di luar harus sedikit hati-hati. Iya, aku pasti akan hati-hati. Selesai Amanda Mu bicara, Amanda Mu masih memberikan senyuman, kemudian baru membalikkan badan dan pergi. Peter Si melihat Amanda Mu yang berbalik, tiba-tiba bertanya, siapa nama kamu? Amanda Mu membalikkan kepala dengan kaget, Amanda Mu. Amanda Mu. Peter Si menyebut namanya dengan pelan, sedikit mengerutkan alis. Kalau dia tidak salah ingat, istri yang baru dinikahi Ricky Mo, sepertinya namanya juga Amanda Mu. Restoran elit Jade Imperial. Begitu Ricky Mo masuk, Ricky Mo melihat Donnie di sana. Sebelumnya Donnie diutus ke luar negeri, baru pulang. Donnie berjalan ke depan Ricky Mo, dengan hormat berkata, Tuan Muda. Ricky Mo menjulurkan tangan melihat jam, kakak sudah sampai. Donnie, baru sampai. Ricky Mo langsung pergi memesan ruang khusus. Peter Si mendengar suara pintu dibuka, mengangkat kepala melihat, saat melihat Ricky Mo, dia mengeluarkan sebuah senyuman yang ramah, terlihat jelas dia seorang yang sangat ramah. Dia memanggil, Ricky Mo. Ricky Mo berjalan duduk di hadapannya, memberikan buku menu kepadanya, kakak belum pesan makanan. Peter Si adalah anak dari kakak perempuan ayah, dia juga orang yang menandatangani perjanjian kerjasama utama dengan Sekding Entertainment. Tidak buru-buru, Peter Si tidak membuka buku menu, sebaliknya bertanya dengan penuh semangat, bagaimana hubungan kamu dengan istri? Menyebut Amanda Mu, Ricky Mo sedikit mengerutkan kening, tidak mau banyak bicara, biasa saja.
Peter Si mengulurkan tangan memegang gelas di depannya, berpura-pura asal bertanya, kenapa? Sulit ditaklukkan. Dia tidak tahu Amanda Mu wanita itu sulit atau tidak ditaklukkan, yang pasti dia tidak pernah menyentuhnya. Peter Si seorang yang suka bermalas-malasan, sedangkan masalahnya hari ini cukup banyak. Ricky Mo bersandar ke belakang, melihat Peter Si dan bertanya, kamu kembali karena mengkhawatirkan kehidupan pernikahanku. Peter Si menyadari dia bertanya cukup banyak, dia tertawa, kemudian mengalihkan pembicaraan, kata ibuku, kalau aku tidak mencari pacar, dia menyuruh aku mengikuti kencan buta. Raut wajah Ricky Mo jarang menunjukkan ekspresi yang baik, perusahaan tidak akan membiarkan kamu mengikuti acara kencan buta. Sebagai bos, kapanpun aku bisa mempersiapkan kencan buta untuk kamu. Peter Si terkejut sampai batuk, berdehem kemudian berkata, kalau aku punya pacar, penggemarku bisa berkurang. Ricky Mo mengangkat kepala melihat dia, kamu kira kamu artis idola. Peter Si, 28 tahun menjadi artis idola itu kesalahannya. Malam, selesai kerja Ricky Mo pulang ke rumah, melihat Amanda Mu bukan saja ada di rumah, bahkan sudah membuatkan makan malam. Basanya, saat dia pulang kerja, Amanda Mu juga baru pulang, hari ini kenapa bisa pulang begini cepat? Saat Ricky Mo jalan sampai di depan pintu dapur, kebetulan melihat Amanda Mu menggunakan sarung tangan anti panas memegang semangkok besar sup. Amanda Mu melihat Ricky Mo, mengerutkan kening, Charles, kamu cepat minggir. Ricky Mo bukan saja tidak minggir, tapi melepaskan jas meletakkannya di tangan Amanda Mu, mengulurkan tangan menerima sup yang ada di tangannya. Amanda Mu melihat dia mengulurkan tangan mengambil sup, tidak tahan mengingatkannya, hei, ini sangat panas. Ricky Mo meletakkan sup ke atas meja makan. Amanda Mu, laki-laki ini benar-benar terbuat dari besi, tidak diragukan lagi. Saat mereka berdua duduk makan bersama, Ricky Mo pura-pura asal bertanya, kenapa hari ini pulang begini cepat? Amanda Mu menyendok sup ke mangkoknya sendiri, memiringkan kepala melihat dia, memangnya aku harus laporan sama kamu. Ricky Mo tertawa marah, mulut yang tajam. Jelas-jelas sekarang dia memakai identitas, Charles Mo. Terima kasih atas pujiannya. Amanda Mu merasa dirinya tidak salah, asal tidak terlihat lemah, Charles Mo tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Ricky Mo menyipitkan mata, menatap lekat-lekat Amanda Mu. Ricky Mo sendiri seorang yang sombong, saat melihat orang, pandangan matanya berbeda dengan orang lain. Amanda Mu merasa tidak nyaman dengan tatapannya, saat mau bicara, mendengar suara pelan dari Ricky Mo, Amanda Mu, aku Ricky Mo. Amanda Mu. Ruang makan tiba-tiba menjadi hening, mereka berdua hanya dipisahkan oleh meja makan, raut wajahnya menjadi serius. Amanda Mu memegang sumpit erat-erat, suara yang terdengar dari mulutnya sedikit serak, ini permainan baru yang kamu gunakan untuk mempermainkan aku. 62 aku juga tidak kurang ajar padamu. Ricky Mo memandang lekat-lekat Amanda Mu, tidak ada ekspresi di wajahnya. Saat dia melihat Amanda Mu juga sedang melihatnya, mereka berdua saling berpandangan, seperti sedang mengikuti kontes diam. Terakhir Amanda Mu yang pertama kali mengalihkan pandangan. Charles Mo, itu Ricky Mo. Mau dipikir seperti apapun, Amanda Mu merasa hal ini sangat tidak masuk akal. Ricky Mo melihat raut wajah Amanda Mu yang berubah, hatinya juga mengerti. Dia tiba-tiba berbicara seperti ini juga terlalu mendadak. Ricky Mo mengalihkan pandangannya, perlahan menelan air liurnya, dengan tidak terburu-buru berkata, kalau aku bilang bukan, apa kamu akan percaya? Amanda Mu mendengar dari nada bicaranya, seperti sedang bercanda. Hatinya lega, pasti tidak, kamu kira aku mudah kamu permainkan. Ricky Mo berkata dengan datar, tidak. Ricky Mo sama sekali tidak mempermainkan Amanda Mu, tetapi sebenarnya Amanda Mu memang mudah dipermainkan. Setelah makan kemudian kembali ke kamar. Amanda Mu masih memikirkan ucapan, Charles Mo. Amanda Mu dan Charles Mo belum lama kenal. Tetapi darah kesombongan yang mengalir di tubuhnya tidak mungkin membuat dia menikahi perempuan yang tidak dia sukai. Tidak peduli saat itu, dia atau Siska Mu yang dinikahi. Keluarga Mo pasti bisa menemukan data tentang mereka berdua. Amanda Mu yang saat itu, jelek dan bodoh. Sedangkan Siska Mu, kehidupan pribadinya sangat kacau.
Selalu bermain di luar, mereka berdua bukan pasangan yang baik. Kalau Charles Mo benar Ricky Mo, dia sama sekali tidak perlu menikahi Amanda Mu atau Siska Mu. Terlebih lagi, Ricky Mo orang cacat. Dan sikap acuh tak acuhnya ke Amanda Mu terasa sangat nyata. Dengan analisis ini, Amanda Mu menjadi lebih tenang. Dia mengambil baju kemudian menuju kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, kebetulan mendengar teleponnya berdering. Tidak melihat siapa yang menelepon, Amanda Mu langsung mengangkat telepon. "Kamu hari ini bolos bekerja." Mendengar suara keras Kelvin Mu, Amanda Mu terkejut, menyalakan speaker meletakkannya di atas kasur, kemudian sambil mengusap rambut sambil berkata, "Informasi ayah sangat cepat, pagi ini begitu aku keluar, aku langsung pulang ke rumah, sekarang sudah malam, ayah baru tahu aku bolos kerja." Pagi tadi, laki-laki yang pergi bersamanya melakukan riset pasar, pasti orang suruhan manajer Sun yang mau balas dendam padanya. Kalau tidak, bagaimana Siskamu yang suka mencari masalah dengannya itu, saat ini baru memberitahu masalah ini kepada Kelvin Mu. Masalah ini, sepertinya Siskamu juga ikut campur, mungkin setelah memastikan orang itu tidak berhasil, dia baru melapor ke Kelvin Mu. Siskamu benar-benar berusaha keras dalam menghadapi Amanda Mu. Yang lalu, masalah di bar 456, Amanda Mu belum mencari Siskamu untuk membuat perhitungan. Hari itu di kantor Kelvin Mu, Amanda Mu sengaja mengungkit masalah Siskamu pergi ke bar 456 lagi, hanya ingin mencari tahu apa benar saat itu Siskamu datang ke bar 456. Meskipun dalam masalah itu Siskamu dan bukan orang lain, tetapi Amanda Mu tetap mau memastikan terlebih dahulu. Kelvin Mu tidak tahu masalah yang terjadi pada Amanda Mu hari ini, dan mendengar nada sombong Amanda Mu, kemarahannya semakin memuncak. Kelvin Mu berteriak di telepon, "Amanda Mu, kamu benar-benar mengira dengan statusmu sekarang sebagai Nyonya Suwandi, aku tidak bisa lagi mengatur kamu." Nada suara Amanda Mu acuh tak acuh, "Tidak kok, kalau kamu mau mengurus aku, kapan saja juga bisa. Tetapi, dari kecil sampai besar, jangan mengatakan Kelvin Mu mengurus dia, hanya pada saat mau memanfaatkan Amanda Mu saja, Kelvin Mu baru akan melihatnya." Kelvin Mu terhenti oleh ucapan Amanda Mu, tidak tahu harus menjawab apa, dengan nada dingin menjawab, "Oke, oke." Hari Senin bicarakan di kantor. Setelah selesai bicara, Kelvin Mu langsung menutup telepon. Siska Mu mengambil segelas air dan meletakkan di atas meja, "Ayah, apa yang dikatakan Amanda Mu, sampai ayah marah seperti ini? Aku lihat dia merasa sudah tidak ada orang yang berani mengatur dia, dia menjadi sombong." Kelvin Mu dengan marah memukul meja keras-keras. Siska Mu mengulurkan tangan menenangkan, berkata dengan lembut, "Ayah, aku rasa kali ini Amanda Mu benar-benar sudah keterlaluan, kamu begitu baik padanya, tetapi dia tidak menghormatimu, aku rasa, perlu beri dia pelajaran." Kelvin Mu mendengar ucapan Siska Mu ini, berpikir sejenak lalu menganggukkan kepala. Ucapan Kelvin Mu barusan yang mengatakan hari Senin bicara di kantor, dari awal Amanda Mu sudah menduga kalau masalah ini belum berakhir. Amanda Mu berani bekerja di perusahaan keluargamu, tentu saja tidak ada hal lain yang dia takuti. Lucy Sen masih syuting di luar, Amanda Mu juga tidak memiliki banyak teman di kota J, akhir pekan juga jarang keluar, di rumah menulis drama dan naskah. Amanda Mu tidak akan lama bekerja di perusahaan keluargamu, profesinya tidak akan dia tinggalkan. 2 hari ini tidak tahu juga, Charles Mo, sedang sibuk apa, jarang terlihat di rumah, selama 1 minggu ini jarang melihat dia, itu cukup membuat Amanda Mu tenang. Senin pagi. Kemarin malam hampir jam 12, Amanda Mu mendengar suara mesin mobil, jadi Amanda Mu menebak, Charles Mo, seharusnya berada di rumah. Oleh karena itu, saat Amanda Mu membuat sarapan, Amanda Mu membuat 2 porsi. Saat Amanda Mu akan membawa sarapan yang dia buat ke ruang makan, Amanda Mu melihat Charles Mo mengenakan setelan yang rapi sudah duduk di depan meja makan. Setelah makan malam hari Jumat lalu, 2 hari tidak bertemu, hari ini mereka bertemu kembali. Amanda Mu masih tidak senang dengan ucapannya saat itu, membawa sarapannya sendiri dan duduk, melihatnya sebentar lalu berkata, "Kamu ambil sendiri sarapan kamu di dapur." Ricky Mo tidak menjawab,
pandangannya jatuh pada sarapan Amandamu. Sarapan yang Amandamu buat sangat sederhana, bubur dan telur dadar. Amandamu merasakan pandangannya, Amandamu merasa, Charles Mo, akan merebut makanannya. Oleh karena itu, Amandamu menundukkan kepala dan, menggigit telur dadar itu agar tidak direbut. Selesai melakukan itu, dia merasa dirinya sedikit kekanak-kanakan. Tetapi, dia tidak menyangka, Charles Mo, lebih kekanak-kanakan darinya. Charles Mo, langsung berdiri, mengambil sarapan Amandamu dan meletakkan di hadapannya. Tidak hanya itu, Charles Mo, juga menggigit telur dadar yang tadi sudah digigit Amandamu. Wajah Amandamu langsung memerah, kamu tidak tahu malu. Ricky Mo meletakkan sumpitnya, ekspresinya sangat datar, aku juga tidak kurang ajar sama kamu, kenapa kamu memaki aku? Amandamu tidak bisa membalas ucapannya, Amandamu membalikkan badan kembali ke dapur mengambil sisa sarapan yang dia buat, langsung makan sarapan itu di dapur. Saat Amandamu keluar, Ricky Mo menatapnya dengan tatapan yang aneh. Amandamu tidak menghiraukannya, Ricky Mo melihat bayangannya menghilang, menyeringai. Sebenarnya Amandamu tidak tahu kalau dia Ricky Mo, sepertinya juga menyenangkan. Meskipun 2 hari ini Ricky Mo sangat sibuk, tetapi Ricky Mo masih ingat Jumat lalu Amandamu pulang cepat. Siskamu orang yang licik, pasti sedang merencanakan sesuatu untuk Amandamu, kalau belum diperlukan, Ricky Mo tidak akan turun tangan. Dalam hati berpikir seperti ini, tetapi tubuhnya sudah bereaksi langsung bangkit dan pergi. 63 suami aku, kamu tidak pantas mengatakan yang bukan-bukan. Amandamu keluar dari villa, belum jalan terlalu jauh, terdengar suara klakson mobil di belakangnya. Amandamu membalikkan kepala, kebetulan mobil berhenti di sampingnya. Jendela mobil diturunkan, keluarlah Charles Mo, yang tampan, tapi tetap di mata Amandamu itu wajah yang sangat menyebalkan. Dia menyipitkan mata, dengan suara rendah berkata, naik mobil, aku antar kamu kerja. Tidak perlu. Amandamu langsung menolak, Amandamu tidak ingin diawasi lagi. Amandamu bisa membayangkan, Charles Mo, mengantar dia ke kantor. Sudah pasti akan dilihat orang lain, kemudian akan ada banyak gosip. Tiba-tiba, Charles Mo, menyeringai, matanya sedikit menakutkan. Berkata dengan datar, kamu takut apa? Takut apa? Amandamu terpaku, sekarang baru sadar, dia selalu sengaja dingin terhadap Charles Mo. Sebenarnya karena takut. Meskipun Amandamu selalu menunjukkan kalau dia tidak suka dengan Charles Mo, tapi Amandamu tidak bisa tidak mengakui, Charles Mo seorang laki-laki yang sangat luar biasa. Keangkuhan seolah tumbuh di dalam tulangnya, membuat orang merasa laki-laki seperti dia memang seharusnya penuh percaya diri. Dilahirkan menjadi orang berbakat, pasti menarik perhatian orang. Kadang-kadang dia sedikit menyebalkan, tapi sikapnya ke Amandamu benar-benar tulus. Lelaki seperti ini, sebenarnya mudah membuat hati wanita tergerak. Jadi Amandamu selalu berusaha menghindari dia, dingin terhadap dia. Amandamu membawa nama, Nyonya Mo, mungkin nama ini akan mengikuti dia seumur hidup. Jadi harus makin tahu diri, juga lebih bisa jaga diri. Amandamu takut dirinya tergoda. Melihat Amandamu diam tidak bicara, Ricky Mo lanjut menggoda dia, atau, kamu punya pikiran macam-macam terhadapku. Aku tidak punya. Dengan cepat Amandamu mengeluarkan suara membantahnya. Saat ini, Amandamu sudah membuka pintu mobil, masuk dan duduk di dalam mobil. Charles Mo, matanya terus memandang ke depan, ekspresinya tenang, tapi sorot matanya memperlihatkan kepuasan, sudah mengungkapkan pikirannya. Amandamu sedikit merasa bersalah, tidak berani melihat dia, membalikkan kepala melihat keluar jendela, mulai mencari topik, berapa harga mobil ini. Charles Mo, menjawab singkat, tidak mahal. Amandamu sedikit terkejut, mobil ini jarang terlihat, dulu waktu dia masih sekolah, ada banyak anak orang kaya yang membawa mobil untuk menjemput pacarnya di sekolah, di antaranya banyak mobil bermerek, juga ada Bentley, tapi belum pernah melihat mobil model ini. Amandamu merasa harga mobil ini pasti sangat mahal. Ricky Mo memandang Amandamu sejenak, tapi beberapa tahun yang lalu sudah tidak diproduksi lagi. Aku hanya, asal tanya saja.
Ricky Mo langsung memotong ucapannya, kalau kamu mau, bicara yang baik sedikit, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikannya kepada kamu. Merasakan raut wajah Amanda Mu berubah dalam sekejap, Ricky Mo baru menyadari apa yang dia ucapkan. Kalau dia memakai identitas Ricky Mo, memberikan mobil kepada Amanda Mu bisa dimengerti. Tapi kalau Charles Mo yang bicara seperti ini, sedikit tidak cocok. Setelah itu, sampai di perusahaanmu, mereka tidak saling bicara lagi. Saat turun dari mobil, Amanda Mu berkata kepadanya, terima kasih. Nada suaranya sangat sopan, tapi justru terdengar kalau Amanda Mu sangat ingin menjaga jarak dengannya. Amanda Mu menutup pintu mobil, membalikkan badan, berpapasan dengan Siska Mu. Wajah Siska Mu melihat dia dengan ekspresi mengejek, pandangannya jatuh pada mobil yang ada di belakangnya, kelihatannya hubungan kamu dengan adik sepupu Ricky Mo sangat baik, mengantar jemput kamu ke tempat kerja, terlihat sangat harmonis. Kita satu keluarga, tentu saja hubungan kami harus harmonis, apa harus seperti kamu? Amanda Mu melangkah maju, mendekati Siska Mu, dengan suara berbisik berkata, bar 456 seperti itu. Bukan semua orang suka main ke sana, lain kali kakak jangan lagi menipu aku untuk bermain ke sana. Raut wajah Siska Mu sedikit kaku, tapi pulih kembali dengan cepat, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Amanda Mu tersenyum cerah, ucapannya barusan mengandung ancaman yang harus diwaspadai. Ayah sangat tidak suka kamu pergi main ke bar 456, kamu sendiri harus sedikit berhati-hati. Kelvin Mu tidak sayang pada Amanda Mu, tapi Kelvin suka memperalat dia, menggunakan identitas dia sebagai Nyonya Mo, masih bisa memberikan keuntungan yang besar untuknya. Kalau Kelvin tahu apa yang diperbuat Siska Mu terhadap Amanda Mu, Kelvin pasti memarahi Siska Mu. Amanda Mu mengerti hal ini, tentu saja Siska Mu juga mengerti. Tapi terlihat jelas Siska Mu sedikit pun tidak takut dengan ancaman Amanda Mu, dengan bangga dia berkata, hanya omongan tanpa bukti, siapa yang percaya kamu? Amanda Mu, pulang kerja jam berapa? Aku jemput kamu. Tanpa diduga terdengar suara, Charles Mo, Amanda Mu membalikkan kepala dengan tatapan kosong melihat dia, di matanya seakan tertulis, kenapa kamu belum pergi? Ricky Mo pura-pura tidak mengerti maksud tatapan matanya, berdiri di tempat tanpa bergerak, sepertinya kalau belum mendapatkan jawaban yang membuatnya puas, dia tidak akan membalikkan badan dan pergi. Amanda Mu dibuatnya tidak berdaya, hanya dapat menganggukkan kepala, baiklah. Ricky Mo mendapatkan jawaban yang puas, melihat Siska Mu dengan dingin, kembali ke dalam mobil, pergi menyetir meninggalkannya. Tatapan mata Ricky Mo yang dingin itu membuat Siska Mu gemetar, tersirat keserakahan di sorot mata Siska Mu. Kalau dulu Siska Mu tahu Ricky Mo mempunyai adik sepupu yang seperti ini, kalau dia yang masuk ke keluarga Mo, apa, Charles Mo, juga akan mengantar dia ke tempat kerja. Teringat juga saat di Jade Imperial, kartu hitam yang dikeluarkan Amanda Mu itu, membuat matanya hampir lepas. Siska Mu sedikit menyesal, orang yang seharusnya masuk ke keluarga Mo itu dia. Amanda Mu membalikkan kepala, melihat wajah Siska Mu yang serakah sedang melihat ke arah Charles Mo, yang sudah pergi. Amanda Mu menyeringai, dengan nada mengejek, sekarang kakak menyesal memberikan tunangan kakak kepadaku. Tapi menyesal juga tidak ada gunanya. Anggap saja Ricky Mo mau bercerai denganku, dia menikah dengan siapapun tidak mungkin menikahi kamu. Walaupun badai video tidak sopan Siska Mu sudah berlalu, tapi yang pasti nama baiknya sudah hancur, kalau keluarga Mo membiarkan seorang wanita yang sudah hancur nama baiknya masuk ke keluarganya baru aneh. Pikirannya sudah diketahui oleh Amanda Mu, raut wajah Siska Mu berubah menjadi tidak enak dipandang. Tapi raut wajahnya dengan segera pulih kembali. Dia membelai rambutnya dengan bangga berkata, aku tidak pernah mau menikah dengan Ricky Mo orang tidak berguna itu. Yang dia mau adalah, Charles Mo. Charles Mo, laki-laki yang luar biasa itu, kalau bisa bersama dengan dia, rasanya pasti tidak akan ada habisnya. Amanda Mu orang kampung ini, anggap saja sudah berubah menjadi cantik terus kenapa? Kemampuannya di atas ranjang, sudah pasti tidak bisa menandinginya. Amanda Mu yang belum mengerti apa-apa, tentu saja tidak bisa menebak rencana jahat apa yang dipikirkan Siska Mu. Tapi Siska Mu mengatakan Ricky Mo orang tidak berguna, dia tidak suka.
Kalau Ricky Mo orang tidak berguna terus kenapa? Suami aku, kamu tidak pantas mengatakan yang bukan-bukan. Amanda Mu selesai bicara, merasa tidak puas, sekuat tenaga menginjak kaki Siska Mu, mengangkat kepala melangkah besar masuk ke kantor. Siska Mu sambil berteriak mengejarnya, Amanda Mu, wanita jalang. Saat ini, Ricky Mo yang seharusnya sudah pergi, keluar dari belakang pilar dengan wajah tanpa ekspresi. 64 memberikan contoh yang baik untuk semuanya. Awalnya Ricky Mo sudah meninggalkan tempat. Tapi teringat yang dilakukan Siska Mu sebelumnya, kembali lagi. Dan, Ricky Mo melihat suatu pertunjukan yang bagus. Ricky Mo sudah dewasa seperti ini, selain ibunya, ini pertama kalinya dia dilindungi seorang wanita. Perasaan ini, sangat aneh. Yang dipakai Amanda Mu adalah sepatu kulit dengan hak kecil berukuran 3-4 cm, menginjak kaki Siska Mu tidak begitu terasa sakit. Tapi Siska Mu tidak bisa menerima kemarahan ini, dari awal selalu Amanda Mu yang mengalah ke dia, sekarang Amanda Mu wanita jalang itu berani menginjak kakinya. Saat Siska Mu berlari masuk ke lobi perusahaanmu, kebetulan Amanda Mu sudah menunggu lift. Dia membalikkan kepala melihat ke arah Siska Mu, tersenyum sinis, masuk ke dalam lift. Amanda Mu keluar dari lift, langsung pergi menuju kantor Kelvin Mu. Jumat lalu Kelvin Mu meneleponnya, meminta dia hari Senin datang ke kantornya untuk membicarakan masalah pemindahan bagian. Amanda Mu masih mengingatnya. Amanda Mu belum menunggu lama, Kelvin Mu sudah datang. Siska Mu mengikuti di belakangnya. Mereka tidak tahu kalau Amanda Mu sudah sampai di kantor. Siska Mu masih mengadu ke Kelvin Mu, Pak, Amanda Mu sudah keterlaluan, meskipun kadang-kadang temperamenku kurang baik, tapi kenapa dia seperti itu terhadapku? Aku manajer proyek, dia tidak menganggap aku, sudahlah. Takutnya dia juga tidak menganggap ayah. Amanda Mu duduk di atas sofa, memiringkan kepala dengan wajah tidak bersalah melihat ke arah ayah dan anak yang masuk ke dalam. Hehe, ucapan Siska Mu ini tidak benar, bukan temperamennya yang tidak baik, tapi hatinya yang tidak baik. Perkataan kakak ini tidak benar, orang yang paling aku hormati adalah ayah. Mendengar suara Amanda Mu, mereka berdua baru menyadari ada orang lain di dalam kantor. Siska Mu mendengar suara Amanda Mu, matanya membesar seperti melihat hantu, kenapa kamu di sini? Ayah, ada urusan yang ingin dibicarakan denganku, jadi aku sendiri datang ke sini untuk menunggu. Amanda Mu tersenyum dengan wajah tidak bersalah. Akhirnya Siska Mu percaya dan sungguh percaya, Amanda Mu yang dulunya selalu menerima nasib, semuanya palsu. Kelvin Mu baru saja mendengar aduan Siska Mu terhadap Amanda Mu, dalam hatinya timbul kemarahan. Begitu melihat Amanda Mu, raut wajahnya berubah, apa ada karyawan seperti kamu yang sembarangan masuk ke kantor komisaris utama? Oh, Amanda Mu berdiri, langsung berjalan menuju keluar, sekalian menutup pintu kembali. Kelvin Mu dan Siska Mu saling bertatapan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Amanda Mu. Tok-tok. Kemudian, terdengar suara ketukan pintu, dengan nada yang sangat sopan Amanda Mu berkata, Komisaris utama, ini aku Amanda Mu, permisi sekarang boleh aku masuk? Kelvin Mu dibuat Amanda Mu marah sampai pusing, dia berjalan menuju kursinya dan duduk, mengangkat tangan menunjuk ke pintu, Siska Mu, kamu bawa dia masuk. Raut wajah Siska Mu tidak lebih baik dari Kelvin Mu, dengan tidak rela berteriak ke arah pintu, masuk. Amanda Mu tidak mendorong pintu untuk masuk. Siska Mu berjalan menuju ke pintu dan membukanya, di depan pintu tidak ada bayangan Amanda Mu. Siska Mu menggertakkan gigi, dengan menahan marah membalikkan kepala melihat ke arah Kelvin Mu, Pak, dia sudah pergi. Saat ini Amanda Mu sudah kembali ke ruang kerjanya. Dia tidak melihat bayangan manajer Sun. Sesaat kemudian, manajer Sun tiba, semuanya siap-siap, sebentar lagi rapat. Setiap Senin ada rapat. Amanda Mu menjadi seorang karyawan paling bawah, masalah rapat tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi tidak lama kemudian, setelah rapat selesai, Kelvin Mu dan Siska Mu mengikuti manajer Yudi datang ke bagian pemasaran. Amanda Mu merasakan kedatangan mereka bukan hal yang baik, sangat memungkinkan datang karena dia. Kebetulan saat ini, Siska Mu melihat ke arahnya, dengan raut wajah serius berkata, Amanda Mu, kamu kesini. Ternyata memang datang untuk dia.
Amandamu melihat ke arah mereka bertiga, berdiri berjalan menuju mereka. Dia belum mendekat, Siskamu maju mendekat, dengan kasar menamparkan wajahnya, kemudian bicara dengan sangat serius, tahu tidak kenapa aku menamparkan kamu. Amandamu memegang pipinya yang sakit, setelah beberapa saat, baru membalikkan kepala dan melihat ke Siskamu. Meskipun Siskamu tampil seolah demi keadilan, tapi pandangan mata yang ingin segera membalaskan dendam tidak luput dari mata Amandamu. Aku tahu meminta kamu bekerja di bagian pemasaran sangat melelahkan, tapi kamu adikku, kamu anggota keluargamu, karena sudah menetapkan kamu untuk bekerja di kantor, sudah seharusnya kamu memberikan contoh yang baik untuk semuanya, tapi apa, hari pertama kamu bekerja sudah langsung minta pindah bagian. Ucapan apa ini? Kalau saat seperti ini, mengakui dia sebagai anggota keluarga Teja. Amandamu mengaitkan bibirnya, mengangkat mata melihat Siskamu dengan dingin, masalah kemarin, aku yang salah. Bicara sampai sini, dia segera mengalihkan topik, bertanya, rekan kerja yang keluar bersama aku kemarin, pasti sangat lelah, aku mau meminta maaf ke dia di depan umum, boleh tidak? Siskamu terkejut, ternyata Amandamu begitu cepat ditaklukkan. Saat ini, tiba-tiba manajer Sun berbisik ke arah Siskamu, laki-laki kemarin, tidak bekerja di sini. Karena manajer Sun mempunyai motif, jadi tidak mencari orang dalam di perusahaan, takut urusan menjadi besar dan terdengar oleh Kelvin Mu, meskipun Amandamu tidak dihargai, tapi bagaimanapun juga dia tetap anak perempuan Kelvin Mu, masalah ini lebih sedikit orang tahu lebih baik. Siskamu mendengarnya, mengerutkan alis, dengan segera berkata kepada Amandamu, manajer Sun berkata, rekan kerja itu kurang sehat, hari ini istirahat. Berdiri di samping, Kelvin Mu yang dari tadi diam sekarang berkata, sakit apa begini serius? Senin juga izin. Setiap Senin, setiap kelompok bagian akan mengumumkan tugas, kalau tidak parah tidak boleh izin. Raut wajah manajer Sun berubah, berbicara dengan terpatah-patah, aku tidak terlalu jelas. Karyawan terlalu banyak, tidak terlalu ingat, kalau tidak nanti aku tanyakan. Amandamu dengan suara datar berkata, kalau begitu tolong Pak Yudi beritahu aku nama rekan kerja itu, pulang kerja aku menjenguk dia. Kelvin Mu merasa sikap Amandamu baik, juga tidak bisa terlalu mendesak dia, Kelvin Mu bisa merasakan anak perempuannya ini tidak sama seperti dulu. Jadi, Kelvin Mu yang sangat puas dengan sikap Amandamu memakai kesempatan ini untuk bertanya, hari ini kelompok mana ada orang yang meminta izin. Ruangan menjadi hening, tidak ada orang yang berbicara. Manajer Sun dengan cemas mulai keluar keringat dingin. Saat Kelvin Mu tidak sabar mengerutkan alis, salah satu ketua kelompok kecil berkata, di kelompok kami ada orang yang meminta izin. Orang-orang lain yang ada di kelompok ini saling berpandangan, yang baru saja Amandamu katakan rekan kerja laki-laki, tapi yang minta izin di kelompok mereka karyawan wanita. Baiklah, sebentar lagi kamu berikan nomor yang bisa dihubungi ke Amandamu, biar setelah pulang kerja Amandamu menjenguk dia. Kelvin Mu selesai bicara, melihat sekeliling ke arah karyawan, berkata, kalian semua, jangan khawatir, walaupun hari Senin, kalau kalian ada urusan penting juga boleh minta izin, kita semua adalah keluarga besar. Setelah Kelvin Mu selesai mengucapkan beberapa kalimat, bersama dengan Siskamu meninggalkan tempat. Sebelum pergi, Siskamu masih dengan bangga tersenyum ke Amandamu. 65 semuanya perbuatan Amandamu. Karyawan wanita di bagian pemasaran ada banyak, para wanita berkumpul pasti suka bergosip. Siang hari, masalah yang terjadi di bagian pemasaran tadi pagi, sudah tersiar ke seluruh perusahaan. Wajah Amandamu bengkak sekali, dalam perjalanan ke toilet, terdengar karyawan wanita sedang bersama-sama diskusi tentang masalah pagi tadi. Sebenarnya ada masalah apa? Aku dengar yang minta izin hari ini cuma karyawan wanita, tidak ada karyawan laki-laki. Masalah ini pasti, Siskamu dan manajer Sun bekerja sama untuk menjatuhkan Amandamu. Tidak mungkin, Amandamu baru datang beberapa hari, sudah membuat marah manajer Sun. Siapa yang tidak tahu manajer Sun orang seperti apa? Sebelumnya masalah dia ke rumah sakit dan minta izin, dengar-dengar itu perbuatan Amandamu. Amandamu bisa begitu kejam. Aku merasa Siskamu lebih kejam, sebelumnya dia menamparkan Amandamu. Dari jauh aku bisa mendengar suara tamparannya,
Dendam sebesar apa, menamparkan dengan begitu kejam. Amanda Mu bersandar di dinding toilet. Menunggu sampai di luar sepi, membuka pintu lalu keluar. Berdiri di depan wastafel, dia melihat wajahnya di dalam cermin. Sudah bengkak, sedikit lebam. Kelihatannya sedikit mengerikan. Memang Siskamu menamparnya dengan sangat keras. Sepertinya, beberapa waktu ini, benar-benar membuat Siskamu marah. Kalau begitu tunggu saja, lihat siapa yang terakhir tertawa. Saat istirahat siang, Amanda Mu baru mau pergi makan. Baru berdiri, ponsel yang ada di dalam sakunya berdering. Charles Mo, yang meneleponnya. Amanda Mu mengerutkan alis, mengangkat telepon, ada apa lagi? Seolah-olah tidak mendengar nada suara Amanda Mu yang tidak sabar, Ricky Mo langsung berkata, keluar makan, aku menunggu kamu di depan pintu. Dengan nada memerintah, Ricky Mo langsung mematikan telepon. Amanda Mu melihat telepon yang dimatikan, mengacak-acak rambutnya karena kesal, mengambil ponsel kemudian keluar. Keluar dari perusahaanmu, Amanda Mu melihat mobil mewah, Charles Mo, barusan saat turun, diam-diam Amanda Mu mencari tahu di internet mengenai mobil ini. Harganya mulai dari 2 triliun, harga pastinya tergantung dari pembeli mobil, mau memesan model yang seperti apa. Bagi Amanda Mu, harga ini merupakan harga selangit. Anggap saja di keluargamu, Siskamu ingin membeli mobil seharga 2 triliun, belum tentu Kelvin Mu rela membelikan. Melihat di sekitarnya tidak sedikit orang sedang membicarakan mobil, Charles Mo, Amanda Mu menundukkan kepala dengan cepat berjalan menuju ke arahnya. Saat ini, di jalanan datang lagi sebuah mobil, Amanda Mu siap-siap menunggu mobil itu lewat baru jalan, mobil itu langsung berhenti di depannya. Supir turun membukakan pintu belakang mobil, orang yang turun dari mobil itu Novia Xiao. Sejak pertama kali Amanda Mu membohongi Novia Xiao pergi ke restoran, setelah tidak menepati janjinya, Amanda Mu tidak pernah bertemu dengan Novia Xiao lagi. Novia Xiao meminta supir menurunkan 2 kotak tempat makan, tidak sengaja saat mengangkat kepala, melihat Amanda Mu berdiri di samping mobil. Novia Xiao mengerutkan alis, sangat terkejut, dengan tidak percaya melihat Amanda Mu, tidak yakin lalu bertanya, kamu Amanda Mu? Amanda Mu menyeringai, senyum yang dipaksakan itu, terlihat seperti sedang mengejek, menurut kamu. Hidup di bawah atap yang sama selama lebih dari 20 tahun, Novia Xiao adalah ibu kandungnya, ternyata tidak bisa mengenali putrinya sendiri. Bukan hanya itu saja, Novia Xiao mendengar dan melihat perubahan wajahnya, mengabaikan bengkak di wajahnya yang belum hilang. Tidak tahu ini kesedihan Amanda Mu atau kesedihan Novia Xiao. Novia Xiao mendekat, melihat Amanda Mu dengan teliti, Kamu operasi wajah. Karena itu saat aku mengajak kamu makan, kamu tidak datang. Saat ini, Amanda Mu ingin senyum pun tidak bisa tersenyum, di wajahnya terpancar jelas ada kesedihan yang dalam. Ma, aku ini Amanda, dari kecil aku memang sudah begini, tapi kamu selalu berkata, aku tidak boleh lebih cantik dari kakak, jadi, semakin besar aku semakin jelek. Mana mungkin, berapa tahun ini kamu sudah? Novia Xiao tidak berani percaya dengan ucapan Amanda Mu, mana mungkin dia bisa membuat dirinya jelek sampai selama ini. Amanda Mu melihat tepat ke arah Novia Xiao, di dalam suaranya mengandung kesedihan, karena aku ingin menjadi putri yang baik untuk ibu, untuk membuat ibu senang, jadi dari kecil sampai dewasa, apa yang ibu minta, aku pasti melakukannya. Bibir Novia Xiao bergetar, sampai tidak dapat berkata-kata lagi. Dalam ingatannya, saat kecil Amanda Mu memang gadis cantik, penurut dan pintar, setelah itu nilainya menjadi jelek, semakin besar semakin jelek, sebelum itu, memang dia pernah mengatakan Amanda Mu tidak seharusnya lebih hebat dari kakaknya. Tapi dengan cepat, Novia Xiao membela diri dan berkata, ini semua kemauan kamu sendiri, sekarang kamu tidak bisa menyalahkan aku. Amanda Mu terpaku sejenak, sorot matanya penuh dengan kesedihan, bertanya, Ma, aku hanya ada satu pertanyaan, apa aku ini putri kandungmu? Kamu jalan, pergi makan. Tiba-tiba ada suara laki-laki yang menyela ucapan Novia Xiao. Amanda Mu mengangkat kepala, melihat Charles Mo, tidak tahu kapan sudah berdiri di sampingnya. Postur tubuhnya tinggi besar, saat melihat Amanda Mu dia harus menundukkan kepala. Dengan matanya yang merah,
Amandamu mengangkat kepala dan melihat dia, sepasang mata yang indah hampir tertutup dengan genangan air mata, terlihat sangat menyedihkan. Terutama saat pandangannya jatuh pada wajah Amandamu yang bengkak dan lebam, dari bola mata yang hitam itu memancar keluar cahaya yang tajam, sekejap menghilang, dengan wajah tanpa ekspresi menarik Amandamu. Novia Xiao mengenali orang ini, Charles Mo, yang dulu pernah pergi ke rumah keluargamu, kenapa dia bisa menjemput Amandamu? Apa mungkin mereka? Teringat perbuatan mereka di dalam mobil waktu itu, Novia Xiao segera memanggil mereka berdua, tunggu-tunggu. Mereka berdua membalikkan kepala melihat ke arah Novia Xiao. Novia Xiao berkata, Amanda, makanan yang aku bawakan untuk ayah dan kakak kamu cukup banyak, kamu mau makan bersama. Baru saja Amandamu mau menolaknya, Ricky Mo sudah berbicara lebih dulu, boleh, kebetulan aku juga belum makan. Ini, makanan yang dibawa Novia Xiao hanya cukup untuk 3 orang. Novia Xiao tahu kalau, Charles Mo, adik sepupu Ricky Mo, tidak ingin menyinggungnya, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Amandamu dengan tidak mengerti mengangkat mata melihat Ricky Mo, dengan sedikit tenaga menyiku bahunya. Ricky Mo memegang pundaknya yang kecil dengan keras, menunduk melihat dia, memberi dia suatu isyarat dengan pandangan mata. Yang aneh adalah, Amandamu sungguh dibuat aman oleh pandangan matanya, dia dengan tenang berdiri di sampingnya, tidak bicara apa-apa. Setengah usianya Novia Xiao menjadi ibu rumah tangga, selain menghabiskan uang untuk berias mengambil hati Kelvin Mu, dia juga bisa sedikit melihat situasi. Dia tahu, Charles Mo, tidak bisa diremehkan, jadi memberi isyarat kepada supir, menyuruh dia memberitahu Kelvin Mu. Kelvin Mu turun dengan cepat, diikuti Siska Mu di belakangnya. Siska Mu terlihat jelas baru merapikan riasannya kelihatan sedikit tebal. Begitu dia melihat Charles Mo, kedua matanya tidak beranjak sedikit pun, sorot matanya seolah-olah seperti sedang melihat barang kesayangannya. Amandamu memperhatikan pandangan mata Siska Mu, berdiri di depan, Charles Mo, seolah-olah ingin menghalangi pandangan mata Siska Mu. Selanjutnya 66 aku tidak memukul wanita, kamu lakukan sendiri.